Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari semester 2B. Di sini saya akan mencoba mereview kembali materi pada pertemuan ke-13 mata kuliah Hukum Pidana dari dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SAMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Adidhayandi SAMH. Pada pertemuan ke-13 untuk review materinya yaitu responsi bab 6 tentang kesalahan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan pertanggungjawaban pidana dalam arti yuridis itu ada dua. Yang pertama ada kesengajaan, yang kedua ada kealpaan atau kelalaian. Untuk unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, yang pertama kemampuan bertanggung jawab, yang kedua ada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, apakah itu sengaja atau lalai. Yang ketiga tidak ada alasan pemaaf. Yang selanjutnya ada pengertian dari kesengajaan. Kesengajaan yaitu menghendaki atau mengetahui. Dasar dari pembuktiannya yaitu pelaku harus menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut. Yang selanjutnya ada corak dari kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud dan tujuan. Ini merupakan kesengajaan yang paling sederhana. Contohnya, misal si A menampar si B dengan tujuan untuk memberikan efek jera atau supaya si orang tersebut kapok. Yang kedua ada kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Jadi ada dua akibat yang muncul. Akibat yang pertama memang dituju untuk pelaku, jadi delik yang berdiri sendiri dapat berupa penyertaan. Yang kedua, akibatnya tidak dikehendaki tetapi merupakan suatu keharusan untuk memunculkan delik tersebut. Misalnya, ada Pak Wawan sedang membersihkan kaca dan dia kan si Pak Wawan ini kan beradanya di balik kaca. Lalu ada seseorang, katakanlah si X yang ingin membunuh si Pak Wawan, tetapi dengan cara menembak. Tetapi sebelum menembak langsung si Pak Wawan, si X ini harus menembak kaca, ya kacanya terlebih dahulu seperti itu. Nah, yang ketiga ada kesengajaan dengan sadar kemungkinan, ares kohrat. Untuk contohnya, misal seperti ini. Ratna ingin membunuh salah satu teman Ratna, si X, dengan cara berpura-pura memberikan dia kue tart yang di dalamnya sudah diberikan racun terlebih dahulu. Nah, kan di dalam rumah teman Ratna si X ini ada anggota keluarganya kan. Jadi ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi apabila Ratna mengirimkan kue yang berisi racun tersebut ke rumah si X. Kemungkinan yang pertama, bisa saja si X yang pertama kali memakan lalu dia yang meninggal. Kemungkinan yang kedua, bisa saja anggota keluarga temannya Ratna si X ini yang pertama kali memakan dan dia yang meninggal, tetapi si X-nya tidak makan, malah dia selamat. Yang kemungkinan yang selanjutnya, bisa saja si X dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah tersebut yang meninggal. Seperti itu. Lalu ada kesengajaan, dalam kesengajaan ini ada teori apa boleh buat, dimana yang dimaksud dengan teori apa boleh buat ini, jadi dia tidak suka tapi dia melakukannya. Contohnya, semua orang kan tidak suka dengan kekerasan. Lalu misalnya orang tersebut dirampok dan kemudian mau tidak mau dia harus melakukan kekerasan untuk melindungi dirinya dari serangan perampok tersebut. Yang selanjutnya ada sifat dari kesengajaan. Sifat dari kesengajaan ini ada yang bersifat berwarna dan ada juga yang bersifat tidak berwarna. Lalu ada jenis-jenis dari kesengajaan. Yang pertama ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua ada dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang ditujukan pada objek
tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak memerhatikan objek mana yang akan menjadi korban. Yang ketiga ada dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek lain. Jadi memilih antara dua objek, memilih salah satu di antara dua objek. Yang keempat ada dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Yang kelima ada Weber's dolus generalis, yaitu pada objek tertentu kesengajaan pada objek tertentu, tapi tujuannya itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam ada dolus dolus indirectus, yaitu kesengajaan yang timbul akibat yang sebenarnya bukan tujuan dari pelaku. Yang ketujuh ada dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Yang kedelapan ada dolus impetus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Yang selanjutnya ada kealpaan atau culpa. Ini kebalikan dari kesengajaan, atau dengan kata lain bisa dikatakan sebagai kurang hati-hati. Kealpaan ini ada dua, yaitu ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Untuk bentuk dari kealpaan itu ada culpa lata atau kealpaan berat, ada culpa levis atau kealpaan ringan, dan ada bewusst schuld, yaitu kealpaan yang disadari. Pelaku itu memperkirakan kemungkinan yang timbul akibat dari perbuatannya. Dan ada unbewusst schuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Lalu yang selanjutnya ada kemampuan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Nah, cara menentukan kemampuan bertanggung jawab ini ada 3 cara. Cara yang pertama dengan sistem deskriptif atau menyatakan, yang kedua ada sistem normatif atau menilai, yang ketiga ada gabungan daripada sistem deskriptif dan sistem normatif. Nah, di Indonesia itu menganut sistem yang ketiga, yaitu gabungan dari deskriptif dan normatif, dimana untuk alasan deskriptifnya itu bagaimana keadaan jiwa pelaku yang digambarkan oleh psikiater, dan untuk alasan normatifnya itu hakim yang menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidaknya yang didasarkan pada hasil penyelidikan pengadilan. Lalu yang selanjutnya ada tidak mampu bertanggung jawab sebagian. Jadi orang yang memiliki penyakit jiwa dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian. Untuk contohnya, misalnya orang yang memiliki penyakit kleptomani yang suka mengambil barang milik orang lain, tapi dia itu tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilarang. Biasanya orang yang memiliki penyakit kleptomani ini dikatakan sebagai tidak mampu bertanggung jawab sebagian. Yang selanjutnya ada keadaan mabuk, di mana di Indonesia bukanlah suatu kebiasaan bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan negara Eropa, berbeda dengan negara-negara di Eropa gitu. Jadi harus ada latar belakang atau alasan yang jelas. Dan ada batas mampu dan tidak mampunya itu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu pendapat yang pertama, pelaku tetap dipidana asal dapat dibuktikan bahwa pelaku itu mampu bertanggung jawab.
Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dan apabila dalam keputusannya itu masih ada keraguan, biasanya putusan yang diberikannya itu harus menguntungkan terdakwa. Ya, begitu. Dan untuk dasar pertimbangannya itu adalah in dubio pro reo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.